Audio Jungle. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Adimarta Asih, nomor absen 27, NIM 191031048 dari kelas G semester 4. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan sebuah cuplikan video tentang simulasi pembelajaran FPB dan KPK untuk sekolah dasar. Kegiatannya dimulai ketika guru mulai memasuki ruangan kelas. Selamat pagi adik-adik. Hari ini, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada siswa yang tidak hadir dalam pertemuan kita? Baiklah, kalau begitu kakak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Baik, kakak sudah mengabsensi kalian semua. Selanjutnya, apakah adik-adik sudah membawa buku pelajarannya? Bagus sekali. Kalau begitu, hari ini kita sudah siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi FPB dan KPK. Apakah adik-adik ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan FPB dan KPK? Yang tahu silakan angkat tangannya. Tidak ada yang tahu? Kalau begitu, mari kita simak pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran FPB dan KPK, adik-adik harus tahu apa yang dimaksud dengan bilangan gasal, bilangan genap, bilangan prima, dan bilangan komposit. Tidak lupa kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk menyiapkan buku catatannya sehingga adik-adik tidak lupa dengan materi pelajaran kita. Selain itu, nanti pada akhir sesi pelajaran kakak akan berikan adik-adik beberapa contoh soal yang harus adik-adik kerjakan dengan baik dan benar. Nah, baiklah. Materi akan kakak lanjutkan. Yang pertama dimulai dari bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Ada yang tahu? Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi oleh bilangan 2. Misalnya 12. 12 merupakan bilangan genap karena 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Sisanya 0. Nah, apalagi adik-adik yang bilangan yang habis dibagi 2 dan sisanya 0? Ya, benar sekali. Ada 6, ada 8, ada 10, ada 14, dan seterusnya. Itu tadi merupakan contoh bilangan genap yang bentuknya positif. Lalu, apakah ada bilangan genap yang bentuknya negatif? Menurut adik-adik bagaimana? Nah, jadi jawabannya tentu saja ada. Bilangan genap ada yang bentuknya positif, ada pula yang bentuknya negatif. Yang bentuknya negatif itu misalnya negatif 2, negatif 4, negatif 8, negatif 10, dan seterusnya. Bilangan genap juga memiliki beberapa sifat-sifat. Yang pertama yaitu jika bilangan genap dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan genap. Misalnya yaitu ada 2 ditambah 4, hasilnya 6. 6 apakah bilangan genap atau tidak? Ya, 6 adalah bilangan genap. Selain itu ada contoh lain lagi? Ya, misalnya 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8 apakah bilangan genap? Ya, 8 adalah bilangan genap. Sifat yang kedua yaitu perkalian pada bilangan genap dengan bilangan genap hasilnya adalah bilangan genap. Nah, bagaimana itu? Misalnya 2 dikali 2 hasilnya berapa adik-adik? Ya, 4. 4 apakah bilangan genap? Ya, 4 merupakan bilangan genap. 2 dikali 4 berapa hasilnya?
Ya, hasilnya 8. 8 apakah bilangan genap? Ya, kita akan gunakan angka yang lebih besar. Misalnya 10 dikali 2. Berapa hasilnya? 20. 20 apakah bilangan genap? 20 adalah bilangan genap karena jika dibagi 2, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Sisanya 0. Nah, sifat yang ketiga pada bilangan genap yaitu pada perkalian bilangan genap dengan bilangan asal atau sembarang bilangan, maka hasilnya adalah bilangan genap juga. Bagaimana itu contohnya? Misalnya 2 dikali 3. Berapa hasilnya 2 dikali 3? 2 dikali 3 itu artinya 3 ditambah 3. Berapa 3 ditambah 3? 6. Sehingga 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. 6 apakah bilangan genap? Ya, 6 adalah bilangan genap. Kita gunakan angka yang lebih besar, misalnya yaitu 2 dikali 4. Berapa hasilnya? 8. Contoh lain lagi. 2 dikali 7. Berapa hasilnya? Ya, 14. 14 apakah bilangan genap? Ya, 14 adalah bilangan genap. Nah, sampai di sini apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Nah, jika tidak, kakak akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang bilangan gasal. Bilangan gasal adalah bilangan yang tidak habis dibagi oleh bilangan 2. Bilangan gasal sering disebut dengan bilangan ganjil. Bagaimana itu bilangan ganjil? Artinya, bilangan tersebut apabila dibagi oleh 2, maka akan menghasilkan sisa 1. Misalnya 3, 7, 9, 11, dan seterusnya. Nah, selain itu, bilangan gasal atau bilangan ganjil juga memiliki bentuk negatif. Misalnya negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9, dan seterusnya. Bilangan ganjil juga memiliki beberapa sifat-sifat yang menjadi ciri khasnya. Yang pertama yaitu apabila bilangan gasal dijumlahkan dengan bilangan gasal, maka hasilnya adalah bilangan genap. Bagaimana itu bisa terjadi adik-adik? Nah, kita ambil contoh. 3 merupakan bilangan gasal atau ganjil. 5 adalah bilangan gasal atau ganjil pula. Apabila dijumlahkan, 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. 8 apakah bilangan gasal atau bilangan genap adik-adik? Ya, 8 merupakan bilangan genap. Contoh lain misalnya 5 ditambah 7. Berapa hasil dari 5 ditambah 7? Ya, hasilnya yaitu 12. 12 apakah bilangan ganjil atau bilangan genap? Ya, 12 adalah bilangan genap. Sehingga apabila sebuah bilangan gasal dijumlahkan dengan bilangan gasal, maka hasilnya adalah bilangan genap. Sifat yang kedua yaitu apabila sebuah bilangan gasal dijumlahkan dengan bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan gasal. Mengapa demikian? Coba perhatikan. 3 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 7. 3 adalah bilangan gasal, sedangkan 4 adalah bilangan genap. Apabila dijumlahkan, maka hasilnya adalah bilangan gasal atau bilangan ganjil. Sifat yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan gasal dengan bilangan gasal, maka hasilnya adalah bilangan gasal. Bagaimana ini menurut adik-adik? Apakah adik-adik paham maksudnya? Kakak akan jelaskan. Nah, misalnya 3 dikali dengan 3 hasilnya adalah 9. 9 apakah bilangan ganjil atau bilangan gasal atau bilangan genap? Nah, bilangan ganjil dan bilangan gasal itu sama ya. 9 adalah bilangan ganjil atau bilangan gasal. Oleh karena itu, perkalian pada bilangan gasal dengan bilangan gasal, maka hasilnya adalah bilangan gasal. Contoh lain yaitu misalnya 5 dikali 3.
Berapa 5 dikali 3? Nah, kita akan jabarkan. 5 dikali 3 itu sama artinya dengan 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Jadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 hasilnya ya 15. Jadi sampai di sana apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait dengan bilangan gasal atau bilangan ganjil? Bagus sekali. Maka kakak akan lanjut pada materi berikutnya. Nah, selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan bulat positif atau bilangan asli yang hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Bagaimana itu maksudnya adik-adik? Nah, kita ambil contoh dengan menggunakan bilangan prima yang terkecil, yaitu 2. 2 merupakan bilangan prima karena 2 hanya dapat dibagi oleh 1 dan 2 yang merupakan bilangan itu sendiri. Contoh lain misalnya 3. 3 hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan 3. Selain itu juga ada 5. 5 hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan 5. Nah, apalagi adik-adik bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan 1 dan bilangannya sendiri? Ya, ada 7, ada 11, ada 13, dan seterusnya. Nah, kenapa 1 bukan bilangan prima? 1 tidak termasuk bilangan prima karena 1 hanya dapat dibagi oleh satu bilangan, yaitu 1, sehingga 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, sampai di sini apakah ada adik-adik yang ingin bertanya tentang bilangan prima? Nah, jika tidak, kakak akan lanjut ke bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan kebalikan dari bilangan prima itu sendiri. Sehingga bilangan komposit adalah bilangan yang dapat dibagi oleh dua faktor atau lebih. Nah, apa contoh bilangan yang dapat dibagi oleh lebih dari dua faktor? Nah, misalnya yaitu kakak ambil bilangan terkecil yaitu 4. 4 dapat dibagi oleh bilangan apa saja adik-adik? Ya, 1, 2, dan 4. 4 dibagi 1 hasilnya berapa? 4. Kemudian 4 dibagi 2. 2. 4 dibagi 4. 1. Nah, sehingga 4 memiliki 3 bilangan faktor, yaitu 1, 2, dan 4. Baiklah, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu FPB dan KPK. Dari tadi, kita sudah membahas tentang bilangan faktor, faktor suatu bilangan, dan lain-lain. Nah, jadi apakah adik-adik ada yang tahu apa itu faktor? Atau apakah ada yang sudah pernah mendengar faktor persekutuan? Nah, jadi faktor suatu bilangan itu adalah bilangan yang habis membagi bilangan tersebut. Nah, di sini kakak berikan contoh misalnya bilangan 10 itu dapat habis dibagi oleh bilangan 1 misalnya. Misalnya 10 itu dapat dibagi oleh bilangan 1. Berapa hasil dari 10 dibagi 1? Ya, 10. Selain itu 10 dapat dibagi oleh bilangan 2. 10 dibagi 2 berapa hasilnya? 5. Apakah 10 dapat dibagi oleh 3? 10 dibagi 3 berapa hasilnya? Nah, tidak dapatkan hasilnya itu memiliki sisa. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 1, sehingga 3 bukan merupakan faktor dari 10. Faktor dari 10 apalagi adik-adik? Ya, misalnya 5. 10 dibagi 5 hasilnya 2. Apakah ada sisa? Tidak ada kan? Sehingga 5 merupakan faktor dari 10. 10 dibagi 10 apakah termasuk faktor juga? Ya, 10 dibagi 10 juga termasuk faktor karena 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1 dan tidak memiliki sisa. Apakah adik-adik paham apa yang dimaksud dengan bilangan faktor? Nah, contoh lain yaitu misalnya 9. Berapa saja bilangan yang merupakan faktor dari 9? 9 apakah dapat dibagi 1? Ya, berapa hasilnya? 9.
9 apakah dapat dibagi 2? Tidak, karena jika 9 dibagi 2, itu hasilnya akan menghasilkan sisa 1. Berapa? Ya, 4 sisa 1. Nah, selain itu 9 apakah dapat dibagi 3? Ya, 9 dapat dibagi 3. Hasilnya 3. 9 dapat dibagi 9? Ya, hasilnya yaitu 1. Sehingga faktor dari bilangan 9 ada 1, 3, dan 9. Jadi, kaitannya dengan bilangan prima sebelumnya, apakah 9 merupakan bilangan prima? Adik-adik masih ingat? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 9 memiliki berapa faktor? 3, yaitu 1, 3, dan 9. Sehingga 9 bukan merupakan bilangan prima. Apakah adik-adik paham tentang faktor? Kakak harap sudah paham. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan merupakan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Jadi, apakah adik-adik melihat perbedaannya antara faktor dan faktor persekutuan? Contoh faktor persekutuan, misalnya, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 15. Nah, yang pertama, kita harus menentukan faktor dari bilangan 10, yaitu ada 1, 2, 5, dan 10. Yang kedua, yaitu kita menentukan faktor dari bilangan 15. Ada 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya, cari faktor yang sama antara kedua himpunan faktor tersebut. Didapatkan bilangan 1 dan bilangan 5. Sehingga faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Kakak akan memberikan contoh lain. Misalnya, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 20. Yang pertama, tentukan faktor persekutuan dari bilangan 10. Ada 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya, tentukan faktor bilangan dari bilangan 20, yaitu ada 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, apakah adik-adik sudah berhasil menemukan faktor-faktor yang sama di antara kedua bilangan tersebut? Nah, sehingga faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 20 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham tentang faktor dan faktor persekutuan? Bagus sekali. Nah, selanjutnya yaitu tentang FPB. Apa itu kepanjangan dari FPB, adik-adik? FPB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Di sini, kakak akan memberikan contoh soal tentang FPB menggunakan penyelesaian dengan metode membagi dengan bilangan prima. Yang pertama yaitu tentukan FPB dari 10 dan 15. Yang pertama kita tuliskan angka 10 dan 15. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. 10 dan 15, apakah keduanya atau salah satunya dapat dibagi oleh bilangan 2? Dapat, yaitu 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 15 dibagi 2 hasilnya adalah menghasilkan sisa 1, sehingga bilangan 15 kita tetap turunkan. Setelah itu, apakah dari kedua bilangan atau salah satu bilangan dapat dibagi oleh bilangan 2? Tidak, maka dari itu kita gunakan bilangan prima berikutnya, yaitu 3.
Apakah salah satunya 5 atau 15 dapat dibagi 3? Dapat, yaitu 15. Sehingga kita tuliskan 3. 5 dibagi 3, karena menghasilkan sisa, kita tetap turunkan 5. Setelah itu 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, dari kedua angka tersebut apakah dapat dibagi 3? Tidak. Maka kita lanjutkan pada bilangan prima berikutnya. Berapa? Ya, 5. Kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Karena 5 dapat membagi kedua bilangan, maka 5 kita berikan tanda lingkaran. Dan karena hasilnya paling bawah itu sudah mencapai 1, 1 atau tidak dapat dibagi lagi, maka proses pencarian faktornya sudah selesai. Jadi, karena hanya ada satu faktor, maka FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Nah, sampai di sana apakah adik-adik sudah paham? Nah, jika belum paham, kakak akan berikan contoh soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya yaitu berkaitan dengan KPK. Bagaimana permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan KPK? Misalnya, ibu pergi ke pasar setiap 5 hari sekali. Sedangkan ibu Mawar pergi ke pasar setiap 8 hari sekali. Maka pada hari keberapa mereka berdua pergi ke pasar secara bersama-sama? Nah, hal tersebut dapat kita selesaikan menggunakan penyelesaian dari KPK. Yang pertama, kita tuliskan bahwa ibu pergi 5 hari sekali. Maka kita tulis 5. Ibu Mawar diketahui pergi ke pasar setiap 8 hari sekali. Maka kita tuliskan 8. Setelah itu, kita gunakan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 5 apakah dapat dibagi 2? Tidak, karena menghasilkan sisa, maka kita tulis 5. 8 apakah dapat dibagi 2? Dapat, maka kita tuliskan 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, apakah ada yang bisa dibagi 2? Ada, kita tuliskan 2. 5 tetap turun, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, setelah itu, apakah masih ada yang dapat dibagi 2? Masih. 5 bagi 2 masih tetap turun, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Lalu bilangan berapa yang kita pilih? Karena masih ada satu angka yang dapat dibagi yaitu 5. Kita bagi saja langsung ke bilangan 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1. 1 dibagi 5 kita turunkan 1. Karena hasilnya sudah 1 paling bawah, maka pencarian bilangan faktor sudah selesai. Kita lihat berapa banyak bilangan faktor. Ternyata ada 4, yaitu 2, 2, 2, dan 5. Kita tuliskan 2, 2, 2, 5. Berikan tanda kali pada antara 4 angka tersebut. Kemudian lakukan perkalian biasa. 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 5, 40. Sehingga dari persoalan tersebut, kapan atau pada hari keberapa ibu dan ibu Mawar pergi ke pasar bersama-sama? Jawabannya adalah pada hari ke-40 atau setiap 40 hari sekali mereka akan secara bersama-sama pergi ke pasar. Sekian, apakah adik-adik ada yang kurang mengerti atau belum paham tentang materi kita hari ini tentang FPB atau KPK? Adik-adik bisa bertanya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.